Bersama saya Ines Nirmala, kita juga terhubung secara online dengan narasumber kita, yaitu Ari Rompas, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Gilang Arya Seta, Geographic Information System, GIS Spesialis Greenpeace, dan Muhammad Isro, tenaga ahli Stranas PK. Kita membincangkan seputar transparansi data dan kebijakan satu peta sebagai salah satu solusi permasalahan sawit dalam kawasan hutan. Dan kita juga mengajak pendengar untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Dan sekarang juga sudah ada satu pendengar kita yang bergabung lewat telepon, yaitu Indah di Papua. Langsung saja kita angkat teleponnya. Selamat siang, Indah. Halo Indah, selamat siang. Iya, halo dengan Iya, dengan Ines. iya betul. Indah, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber kita? Iya, pertanyaannya adalah data apa yang relevan dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah perkebunan sawit ini? Iya, Iya, oke. Data yang relevan dan diperlukan untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah persoalan perkebunan sawit. sawit. Iya, Oke, Indah ada iya, pertanyaan lagi yang iya. lainnya sudah? Ada pertanyaan lainnya lagi. Pertanyaan kedua, tanah dan hutan adalah kehidupan dan sumber ekonomi masyarakat warga di Papua untuk memelihara sagu, berburu, dan menjadi tempat untuk bernaung. Pertanyaannya, jika hutan kami dikuasai perusahaan, akan seperti apakah kehidupan kami di Papua? Terima kasih. Oke, terima kasih Indah dan bisa langsung ditanggapi Bang Rio. Ya, eh eh, straight to the point ya, maksudnya data yang dibutuhkan tentu data-data informasi peta yang harus dibuka oleh pemerintah gitu, termasuk juga kepemilikannya gitu, karena kan ini dua hal yang memang harus dipastikan dalam keterbukaan informasi ya. Sehingga masyarakat tahu sebenarnya, apalagi di Papua gitu, mereka tahu di mana batas pasti terkait dengan izin-izin itu dan siapa pemiliknya, karena pemiliknya kan harus jelas gitu, sehingga orang bisa melihat apakah ini ada hubungan dengan aktor-aktor politik atau dengan pejabat-pejabat yang kami tahun ini sebenarnya kami melakukan launching report juga soal stop baku tipu di Papua, di mana perizinan itu memang di belakangnya itu adalah ada elit politik, ada bekas TNI Polri gitu-gitu, ada partai politik dan semua peraturannya ditabrak sesungguhnya. Nah itu jadi sangat penting ya, data-data peta dan data-data informasi kepemilikan gitu, karena memang di kebijakan kita juga beneficial ownership itu juga harus dilaporkan gitu, jadi ini menjadi hal yang penting. Nah masalahnya Greenpeace kan sudah menang nih di pengadilan negeri gitu soal informasi data HGU di Papua, begitu juga LBH Papua sebenarnya sudah memenangkan karena itu informasi publik dan sudah diuji di dalam KIP, Komisi Informasi Publik, bahkan sudah diputuskan di pengadilan. Tapi itu tidak diberikan sampai sekarang. Nah, makanya yang menjadi lucu saya katakan justru BPN yang melawan putusan pengadilan dapat penghargaan sama KIP. Ini ada apa sebenarnya? Ini persoalan serius, tapi kemudian dianggap seperti dikasih penghargaan justru mereka. Nah yang kedua soal masyarakat adat yang Papua ya, lagi-lagi kita ketahui itu Papua bukan tanah kosong. Masyarakat adat hidup dan mengandalkan sumber-sumber penghidupan mereka, termasuk kultural mereka itu dengan terhubung dengan hutan. Jadi hutan itu adalah mama bagi masyarakat adat Papua. Nah, sehingga jika hutan hilang, itu juga kami juga melakukan riset ya, bahwa jika hutan hilang dari praktek-praktek korupsi itu tidak hanya kehilangan pendapatan negara kalau hutan hilang, tapi ada hal-hal yang justru tidak bisa diukur dengan nilai-nilai uang ya. Bahkan ada lagu-lagu yang hilang, sejarah totem yang hilang, dan itu akan kehilangan identitas. Nah ini menjadi sangat penting
hutan-hutan di Papua itu memang selaras dengan masyarakat yang tinggal di sana, dan tidak boleh dihancurkan gitu, tidak boleh dihancurkan, sehingga model-model pembangunan di sana itu tidak lagi bersandar pada model pembangunan yang ekstraktif terhadap sumber daya alam gitu, yang sudah terjadi salah, misalnya terbukti di Kalimantan dan Sumatera yang saat ini sudah mengalami bencana-bencana banjir dan konflik yang meningkat. Saya kira itu, Mbak. Iya, oke, baik Bang Rio. Nah, kalau gitu saya mau ke Bang Isro selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas nih, Bang Rio menceritakan seputar kondisi masyarakat adat, menceritakan seputar kondisi sawit di Papua. Kalau Bang Isro mungkin bisa diceritakan salah satu kasus kawasan sawit di Kalteng, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar kita? Ya, boleh diaktifkan dulu mikrofonnya Bang Isro. Karena tadi pertanyaan Papua, mungkin saya juga bisa cerita Papua karena Kalteng Iya. dan Papua jadi piloting Stranas juga gitu ya. Kalau di Kalteng kita sudah mulai sejak 2017 pasca kajiannya KPK, yang kemudian kalau di Papua ini saat ini kita dalam proses evaluasi perizinan perkebunan sawit. Jadi bareng Bang Rio juga nih kita diskusinya. Jadi minggu kemarin untuk khusus yang Papua kita baru selesai survei lapangan. Flyover kita lihat dari pesawat, ternyata memang dari dugaan kita ada HGU yang di luar gitu, artinya sawit-sawit yang di luar HGU, kemudian banyak perusahaan yang memang juga tidak punya izin. Nah itu ada temuan-temuan di lapangannya memang sawit-sawit di luar HGU gitu. Nah, tindak lanjut dari survei lapangan kemarin minggu lalu hari Kamis dan Jumat di Merauke, Bovendigul dan di Kerom, itu kita akan melakukan pemanggilan kepada perusahaan sebagai bagian dari proses untuk klarifikasi dan melihat, dan untuk nanti rekomendasinya apakah izinnya dicabut, apakah ada revisi SK, apakah kemudian nanti harus mengurus perizinan, karena tetap untuk regulasinya kita merujuk ke Undang-Undang Cipta Kerja bahwa di pasal 110A maupun 110B kalau memang dia sudah punya izin tapi di kawasan hutan dia tidak punya pinjam pakainya, dia diberikan waktu ya Bang Rio ya sampai 3 tahun gitu ya. Mungkin Bang Rio menganggap ini sebagai pemutihan gitu ya. Kemudian bagi yang memang jelas-jelas melanggar, kalau bagi masyarakat yang lebih dari 5 tahun dan di bawah 5 hektar itu tidak dikenakan sanksi. Nah di Kalteng dan di Papua ini memang pemerintah daerah harus kuat sebagai wali data, karena nanti banyak pemerintah daerah yang khawatir ketika mereka misalnya mencabut izin, contoh Papua Barat gitu, akan ada perlawanan gitu, artinya ada gugatan-gugatan dari perusahaan. Dan kalau proses-prosesnya dilakukan secara tepat gitu, secara cermat, dan teman-teman juga siap membantu mendukung bagaimana evaluasi ini berjalan dengan sesuai prosedur, insya Allah kita bisa memenangkan kalaupun ada gugatan, karena memang gugatan adalah keniscayaan dan memang ada ruang di situ, silakan mengajukan gugatan. Nah, untuk yang perusahaan-perusahaan 54 perusahaan di Papua yang sedang kita evaluasi izinnya, mudah-mudahan bisa segera selesai di tahun ini gitu, dan rekomendasinya bisa segera dijalankan sebagaimana yang dilaksanakan di Papua Barat gitu. Kalau Kalteng kita sudah menyampaikan rekomendasi kepada 14 kabupaten kota, termasuk juga kepada provinsi dan kementerian lembaga. PR-nya juga karena tadi ngomongin masalah hutan, di Kalteng itu kurang lebih 8 juta hektar belum ditetapkan kawasan hutan. Jadi ini menjadi hulu juga, ketika ini belum ditetapkan maka wilayahnya masih belum jelas. Nanti izin-izin terbit di kawasan hutan dan lain. Jadi hulunya kita harus bereskan juga gitu, baik itu kaitan dengan kawasan hutan, kemudian juga RT RW-nya juga kita bereskan juga, termasuk juga sampai ke batas administrasi. Saya rasa itu Mbak Ines. Oke, Bang Isro. Nah, sekarang kita juga akan berikan kesempatan bagi pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Kita angkat dulu dari Nita di Serang. Halo, selamat siang Nita. Siang, Mbak. Iya, Nita, apa yang mau ditanyakan dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita yang mana? Diskusinya sangat menarik ya Mbak ya. Saya mau menanyakan bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat
untuk membuat kebijakan satu peta tersebut ya. Terus kalau kami di daerah mengaksesnya di mana, Mbak? Kemudian apakah ada link yang bisa kami dapatkan untuk mengakses kebijakan satu peta tersebut? Demikian, Mbak, pertanyaannya dari Serang, Banten. Oke, terima kasih Nita sudah bergabung di program khusus KBR. Di sini mungkin Mas Gilang bisa bantu menjelaskan. Iya, kalau sebenarnya untuk kebijakan satu peta belum bisa diakses oleh publik ya, karena masih untuk beberapa pihak tertentu aja yang bisa mengakses data tersebut. Jadi data-data yang di kebijakan satu peta itu ada beberapa puluhan data tematik yang sebenarnya masih tertutup. Nah, jadi makanya dari Greenpeace ini kami mendorong transparansi untuk menyegerakan agar data-data ini bisa diakses publik. Nah, sebagai alternatif saat ini yang bisa kami sediakan di website Kepautan itu ada beberapa data-data konsesi sawit, terus data tutupan sawit, dan ada juga beberapa data lainnya yang bisa dilihat ya oleh publik. Jadi di mana sebenarnya mungkin terjadi tumpang tindih antara perizinan atau ada konsesi sawit yang ada di dalam wilayah habitat orangutan atau harimau di Sumatera misalnya. Dan ada juga data-data tentang deforestasi dari tahun 2001 sampai 2020. Jadi selama 20 tahun terakhir itu bisa dilihat di mana sih yang lokasi yang sudah banyak terjadi deforestasi atau kalau misalnya itu terjadi di dalam wilayah konsesi, masyarakat juga bisa melihat sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab secara hukum untuk ditindak gitu di dalam pengerusakan lingkungan ini. Jadi untuk sekarang alternatifnya selama data publik ini belum dibuka oleh pemerintah, Mbak Nika bisa mengakses data-data yang sudah kami kumpulkan di website Kepautan di kepautan.greenpeace.org. Oke, jadi Mbak Nita ataupun pendengar kita semua orang sekarang bisa mengakses peta di kepohutan.greenpeace.org ya, karena memang data dari pemerintah ini tidak bisa diberikan kepada publik dan ini yang memang diperjuangkan oleh banyak pihak ya, sebenarnya sudah lama meminta supaya kebijakan satu peta ini bisa diakses oleh masyarakat luas, benar ya Bang Isro ya? Ya Mbak, rezimnya memang masih Kepres 20 2018 bahwa pemegang akses untuk portal satu peta itu hanya Presiden, Wapres, kemudian para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah gitu ya. Jadi memang masih tertutup. Kita terus mendorong supaya ini yang memang sudah bisa dibuka itu pelan-pelan gitu ya, kita buka IGT mana, informasi geospasial tematik yang mana yang memang harus sudah bisa diberikan kepada publik. Contoh misalnya SDM punya yang namanya Minerba One Map Indonesia, itu juga dorong dulu, dan Korsup KPK juga itu sudah bisa dilihat ya, izin Minerba One Data itu juga terbuka, dan kita memang menyarankan agar ada layering kalaupun dibuka gitu, artinya mana yang memang publik bisa melihat, kemudian layer berikutnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, baru level berikutnya di level Gakum atau level para pimpinan gitu. Nah itu tetap harus kita dorong untuk dibuka. Saat ini juga kita mendorong khususnya di KLHK ada sistem informasi 3 tema nih Bang Rio, Mas Gilang, yang isinya memang kita ingin waktu itu ada studi banding ke Brazil gitu yang map biomas yang mirip dengan Kepohutan yang sekarang didorong oleh teman-teman Greenpeace gitu ya. Dan kita ingin ada data deforestasi di situ, kemudian ada data kaitan dengan perizinan, kemudian ada satu lagi terkait pengukuhan kawasan hutan. Kalau tadi kaitan dengan masyarakat adat menjadi penting, dan menjadi penting juga bagi orang-orang atau masyarakat atau pihak-pihak ketiga yang hak-haknya ada di kawasan hutan, karena mereka mesti tahu apakah ini sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan atau belum. Jangan-jangan mereka tidak mengetahui bahwa ini sudah ditetapkan atau ini sedang dalam proses tata batas, kalau mereka mengajukan keberatan seperti apa. Jadi 3 tema itu yang kita dorong di KLHK sudah ada memang, tapi lagi-lagi masih tertutup gitu ya. Ini memang yang coba kita mintakan hak aksesnya. Kalau yang memang sudah bisa dibuka ke publik, dibuka. Yang ada saat ini paling tanahair.indonesia.go.id gitu ya untuk melihat. Cuma memang IGT informasi geospasial tematika masih terbatas gitu yang bisa dilihat. Baik, Bang Isro. Nah, berikutnya kita beri kesempatan dulu
kepada pendengar kita untuk bergabung lewat telepon, yaitu Kana di Padang Sidempuan, Sumut. Halo, selamat siang Kana. Halo, selamat siang Kak. Iya, Kana, apa pertanyaan dan untuk siapa disampaikan pertanyaannya? Jadi begini, pertanyaan cukup mudah ya Kak. Hal apa yang melatar belakangi harga kelapa sawit itu bisa turun naik begitu Kak? Oh, begitu. Iya. Oke, baik. Karena itu saja pertanyaannya. Iya, cukup Kak, itu aja. Oke, nanti akan dibahas setelah jeda karena kita harus break dulu saat ini. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung di program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia, Anda bisa menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga silahkan berkomentar di live chat YouTube channel Berita KBR.